Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masail Satria dimanapun sedulur berada, kali ini saya akan mencoba membedah sebuah penjelasan atau pengertian tentang ilmu hikmah ya, yang saya ambil dari sanadnya Kiai Murtado atau Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz yang dari Grobogan, Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan dengan keterangan ini bisa menjadi gambaran, bisa menjadi hasanah keilmuan kita, semakin menambah ataupun wawasan kita. Jadi kita tidak sempit pikiran maupun tidak salah tafsir kadang-kadang ataupun ragu-ragu dalam belajar ilmu hikmah atau ilmu gaib, ilmu supranatural. Sedulur, ilmu hikmah adalah ilmu yang sangat kuno atau awail yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Hurmuz yang konon ceritanya hidup di zaman Babilonia, di mana Nabi Idris hidup. Dialah yang pertama yang menerjemahkan nilai-nilai ghaib menjadi kenyataan. Ilmu hikmah menurut para ahli hikmah adalah yang berarti sesuatu yang dihasilkan dari nilai barokah. Contoh, sebidang tanah angker yang tidak laku dijual, dibacakan asma-asma atau dikasih wifik ya, maka akan aman dari gangguan-gangguan lalu laku terjual mahal. Contoh lagi, ada seorang jejaka tua yang sudah umur dan sudah waktunya menikah tapi belum dapat pasangan. Tapi ketika ia sowan kepada seorang ahli hikmah, dia hanya dikasih sepotong bungkusan kecil untuk dibawa kemana saja. Ternyata dengan izin Allah, melalui barang tersebut tidak lama dia menikah. Ilmu hikmah juga sering disebut ilmu tib, yaitu ilmu pengobatan atau perdukunan. Biasanya ilmu ini dikaji dan didalami santri-santri ya, yang sudah senior di pesantren, tentunya pesantren salaf yang khusus menangani ilmu-ilmu hikmah ini ya. Karena zaman sekarang pesantren itu sudah modern ya, jadi sudah sangat jarang juga pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah atau ilmu gaib. Di antara kitab-kitab hikmah adalah Syamsul Ma'arif, Manbaul Ushul Hikmah, Khazinatul Asrar, Al-Awfaq, Sirrul Jalil, Tibbun Nabawi, Dairobi, dan lain-lain. Begitu sedulur ya masalah kajian ataupun sumber dari ilmu hikmah. Tujuan ilmu hikmah sedulur adalah untuk kesuksesan, sukses dalam semua cita-cita dan tujuan kita baik dunia maupun akhirat. Jadi bisa diibaratkan kemampuan dan keahlian kita dalam kitab atau Quran itu adalah burung, maka ilmu hikmah adalah sangkarnya. Ini dalam konteks dakwah dan perjuangan. Jadi ilmu hikmah juga ya bisa diibaratkan sebilah senjata yang berguna untuk membela diri dan kadang untuk memotong pohon, mengupas buah, dan lain-lain, yang intinya membantu menyelesaikan masalah kita. Dalam istilah Jawa, ilmu hikmah adalah ilmu tinulungan, yaitu bagaimana kita bisa memberi pertolongan dan manfaat bagi sesama sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesamanya. Dalam berbagai bentuknya, ilmu hikmah terbagi dalam 3 bentuk. Pertama, berupa tulisan yang lazim disebut wifik atau azimat, yang berarti keteguhan, karena diyakini dapat membantu mendapatkan keteguhan setelah berdoa. Isi azimat bermacam-macam, ada yang berupa ayat Al-Quran, asma Allah SWT, nama Nabi, nama malaikat, atau nama orang-orang soleh, termasuk 7 pemuda Ashabul Kahfi.
Kedua, berupa bacaan atau asma seperti ratib, hizib, zikir, ma'thurat atau kumpulan asma-asma, yaitu zikir tawasul dengan menyebut asma Allah, para nabi, malaikat dan aulia. Ada yang berupa jaljalut, yaitu rangkaian doa yang berasal dari doa syair orang soleh, atau berupa bait, budah dan sholawat yang berbahasa Arab atau Suryani. Ketiga, berupa amalan tirakat atau riyadoh yang biasanya berupa puasa atau sholat sunnah yang menyertai pengamalan ilmu hikmah atau penulisan wifik dengan macamnya, yaitu puasa mutih, nyereh, ngepas dan ngerowot dengan niat takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fungsinya, ilmu hikmah dapat digolongkan beberapa golongan, yaitu yang pertama, ilmu kanuragan. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan olah otot seperti kekebalan, pukulan, benteng, penatasan, ilmu sekilan, tenaga dalam, sabi angin, halimunan, pengemblengan dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua adalah ilmu linuih. Hal-hal yang berkaitan dengan otak dan indrawi seperti kecerdasan, ilmu laduni, terawangan, deteksi gaib, keterangan hati dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kemandian. Cara-cara dapat menyelesaikan masalah seperti pengobatan, pengasihan, pemisahan, kerezekian, kewibawaan, pengelarisan dan lain-lain. Memang dari kalangan ulama salaf sendiri terjadi pro kontra, tapi coba kita berpikir jernih dan objektif bahwa perjuangan para ulama dan wali terdahulu tidak lepas dari ilmu hikmah, terutama dalam hal kanuragan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kalau kita kupas dan mau membuka inti dari esensi hikmah adalah wasilah. Dalam Al-Quran sudah memberi isyarat, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk itu. Jadi dalam menghadapi masalah atau segala sesuatu, kita tidak boleh ragu, gentar dan takut, tapi harus menggunakan wasilah atau perantara atau lantaran yang kita yakini dan tidak melanggar syariat, ya, seperti bacaan asma, wifik dan puasa. Kita harus yakin bahwa semua itu semata-mata atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah kita. Demikian sedulur, ya, masalah ilmu hikmah atau tentang ilmu hikmah. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran lah, bisa menjadi pandangan bahwa seperti itu ilmu hikmah yang selama ini kita jalankan. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang, ya, karena semua sudah ada yang bertanggung jawab, ya. Yang penting kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi wasilah ataupun jalan atau media apapun terserah, ya, melewat apa saja, melalui apa saja, yang penting intinya berdoanya tetap atau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ini, mohon dikoreksi di kolom komentar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.